Selamat tahun baru 2024 dan salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema 5 tahun waktu bagi Israel. Kita akan membaca Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 8. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Terima kasih. Sudah sangat jelas ya, ketika memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, masa kelaparan itu masih ada 5 tahun lagi. Dan kemudian Yakub yang disebut juga Israel itu diboyong ke Mesir, di wilayah atau tanah padang penggembalaan yang disebut Goshen, suatu tempat yang terbaik dan subur ya untuk penggembalaan kambing, domba, lembu, sapi, karena anak-anaknya Yakub itu para gembala. Tadi dikatakan bahwa adanya 14 tahun, 7 tahun panen raya dan 7 tahun kelaparan, dan Tuhan mengirimkan Yusuf itu ke Mesir melalui suatu proses yang berat. Tujuan utamanya itu adalah untuk penyelamatan Yakub dan keturunannya atau yang disebut Israel. Dan dari pemeliharaan Israel tersebut akhirnya seluruh dunia pun terpelihara. Kalau kita membaca Kejadian 41-42 dikatakan demikian. Jadi 7 tahun masa kelaparan itu adalah 7 tahun pemeliharaan untuk Israel. Itu merupakan Sabat yang ke-70. Kalau kita membaca kitab Daniel pasal 9. Jadi 7 tahun akhir zaman itu memang khusus Tuhan itu bekerja untuk Israel, karena itu merupakan Sabat yang ke-70. Ya, sebagai jawaban doanya Daniel, ada 7 Sabat, ada 62 Sabat, ya, 69 lah Sabat yang terakhir itulah saat kitab Wahyu digenapi. Sabat yang terakhir itu akan terjadi, kalau kitab Daniel mengatakan itu masih akan terjadi pada akhir zaman. Ya. Daniel 9 ayat 24 sampai 27 tidak usah dibaca. Kemudian kita akan membaca Daniel pasal 12. Ayat yang ke-1.
Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, jadi pada akhir zaman, pada sahabat yang ke-70, Israel itu akan didampingi oleh Bapak Mikael. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Karena dikatakan akan ada suatu masa yang disebut kesesakan yang besar atau Great Tribulation. Namun demikian, pada waktu itu Israel itu didampingi Bapak Mikael. Ya. Kita baca Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ini peperangannya yang dipimpin Yosua. Ya, nanti kita akan baca di pertengahan pemberitaan. Di sini dikatakan, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi sesuai dengan Daniel 12 ayat 1, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam peperangan akhir zaman ini pun ya, Bapak Mikael itu mendampingi bangsamu. Janji Tuhan kepada Daniel demikian. Kita baca juga Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, ini waktu peperangannya ya. Ketika orang Israel dikejar-kejar sama Fir'aun. Ya, orang Israel sudah berangkat, sudah dekat ke padang gurun, tapi sama Tuhan suruh balik lagi. Ya. Dan mereka itu melihat tentara Mesir yang mengejar 600 kereta dengan para perwira yang dipimpin Fir'aun. Sedangkan perjalanannya Israel dihambat oleh Laut Merah atau Laut Kolsom. Jadi berangkat yang pertama itu belum lewat Laut Kolsom, ya. Terus suruh balik lagi dan disuruh menghadapi depan Laut Kolsom, belakang dikejar Fir'aun dan tentaranya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini saja kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa cara Tuhan memimpin itu bukan jalan yang mudah. Kita seringkali diperhadapkan dengan bahaya, ya, depan, belakang, kiri, kanan, sepertinya tidak ada jalan. Tetapi Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sampai akhirnya Tuhan katakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Cara Tuhan berperang dengan orang Mesir, tentaranya Fir'aun, ya. Dikatakan keretanya itu rodanya dibuat rusak, tidak bisa berjalan maju. Dan ketika semua orang Israel sudah menyeberang, maka air dari Laut Kolsom itu menyatu kembali. Dan semua yang mengejar itu tidak ada. Tapi dalam sejarah Fir'aun itu sama Tuhan diselamatkan, dilemparkan ke pantai. Dan kemudian dia menjadi penulis buku sejarah Mesir. Kita akan membaca Yeskiel 38. Ayat yang ke-8 dan seterusnya. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di tengah atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan.
Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai, dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Seba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku padamu di hadapan mereka, hai Gog, beginilah firman Tuhan Allah engkaulah itu, tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog, demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan orang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah, aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ini perang Gog Magog, ya, di mana semua bangsa nanti akan menyerang Israel. Tetapi Tuhan akan tampil sebagai panglima perang. Ya, di dalam Keluaran 15 ayat 3 Tuhan mengatakan, Musa itu mengatakan bahwa Tuhanlah panglima perang. Yehuwah itulah namanya. Jadi Tuhan itu panglima perang. Panglima perangnya tentara Israel. Pada akhir zaman, Daniel 12 ayat 1 tadi, Israel itu didampingi oleh Bapa Mikael. Dan yang berperang untuk Israel itu adalah Tuhan. Karena Israel itu kecil, Bapak yang ngasih Tuhan. Negaranya kecil sekali dan rakyatnya juga tidak banyak, Bapak yang ngasih Tuhan. Tetapi itu menjadi bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan. Ya, bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan. Kita akan membaca kitab Nabi Yeremia pasal 30. Ayat 1 mulai. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan,
Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh inilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, terima kasih. Laki-laki bahkan perempuan, dan sewajarnya lah perempuan, tetapi di sini dikatakan laki-laki itu semuanya pucat. Ya, mereka menaruh tangan pada pinggangnya, seluruh badannya itu sakit. Seperti orang yang mau melahirkan. Kesusahan yang sangat dahsyat. Ketika Israel itu ya dilahirkan kembali untuk diselamatkan, memiliki Yerusalem. Tetapi yang dimaksud adalah Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru. Jadi penyelamatan Israel itu berat. Karena itu berada pada 7 tahun terakhir menjelang Tuhan datang, itulah Sabat yang ke-70. Kalau menurut skema kitab Wahyu, 3,5 tahun pra-aniaya, 3,5 tahun masa aniaya besar antikris. Itulah saatnya Israel itu diselamatkan. Ada 2 tahun penyucian, 9 bulan kegerakan kuda putih, 9 bulan kegenapan Wahyu pasal 12, kemudian pengungsian, dan 3,5 tahun masa antikris. Nah, di dalam zaman yang seperti itu, Israel itu diselamatkan. Waktunya 5 tahun. Ya, ketika Yakub itu boyong atau ngungsi atau pindah ke Mesir, dipelihara oleh Yusuf. Sementara waktu yang 2 tahun, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan ya, itu anak-anak Yakub tuh wirawiri. Kanaan Mesir, balik ke Kanaan, wirawiri sampai 2 kali. Ya, di dalam masa 2 tahun itu. Sementara 5 tahun mereka tinggal di tempatnya Yusuf, merasakan ya pemeliharaan Tuhan. Nah, demikian juga pada akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa 5 tahun terakhir menjelang Tuhan datang itu adalah penyelamatan Israel. Ya. Tetapi penyelamatan Israel ini tidak gampang karena itu terjadi di tengah-tengah Great Tribulation. Kalau Daniel 12 tadi di tengah-tengah satu masa kesesakan yang besar. Kalau Nabi Yeremia mengatakan ya suatu masa yang sangat berat. Suatu masa seperti orang sakit bersalin. Mengapa demikian? Karena Sabat yang ke-70 adalah Sabat khusus bagi Israel, ya. Itu merupakan masa-masa yang sangat berat. Saatnya 21 hukuman murka Tuhan itu dicurahkan, yaitu Mesabo. Mesabo itu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Tuhan. Ya, kegerakan kuda putih itu merupakan penjangkauan Israel sampai pemeteran Israel. Itu oleh guru 1 yang harus pergi ke utara, ya. Kemudian malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya yang berangkat dari timur ke barat. Kegerakan kuda putih itu demikian. Jadi dari timur ke barat dan guru 1 ke utara, ke wilayah Eropa, tapi ke tempat tahta binatang. Kemudian kegerakan kuda putih itu terjadi di tengah-tengah perang yang melanda seluruh bumi karena kuda merah itu berkeliling. Ya, ini guru dari Eropa. Kemudian kelaparan atau krisis multidimensional
seperti yang pernah terjadi tahun 1998. Tapi ini mungkin bisa berlipat kali ganda dari tahun 98. Kalau tahun 98 waktu lengser itu kan cuma Indonesia. Tapi ini nanti seluruh jagat. Ya, kuda hitam itu oleh guru yang keenam, yaitu dari Sinim atau Cina. Ya, bidang moneter, bidang ekonomi, politik, hukum, bahkan semua sektor itu mengalami masa yang sangat berat. Kemudian kuda kelabu, ya, itu guru yang ketujuh dari Amerika. Pada waktu itu Thanatos, rajanya neraka itu menunggangi, memanfaatkan kuda kelabu. Dan kerajaan maut itu terbuka sehingga semua setan itu keluar. Bapak Ibu masih Tuhan, ya. Semua setan itu keluar sehingga terjadi peperangan, kelaparan, sampar, dan segala jenis virus. Pada waktu itu manusia yang ada di bumi ini, ya, 1/4-nya mati karena serangan setan-setan tadi. Ya, ada yang lewat perang, ada yang lewat sampar, ada yang lewat segala macam binatang buas atau virus. Bukan cuma seperti virus yang COVID-19, tapi banyak virus-virus yang menakutkan, virus zombie dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu ketika neraka itu dibuka, Thanatos raja nerakanya, ya, bekerja memanfaatkan kuda kelabu dari umat manusia yang dibunuh itu 1/4, berarti kurang lebih 2 miliar. Sementara orang Israel itu 2/3-nya mati. Ya, orang Israel itu kan tidak sampai 100 juta, ya, cuma sekian puluh juta kurang lebih, Bapak Ibu. Itu 2/3-nya mati. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Zakaria. Kitab Nabi Zakaria pasal 13 ayat 7 mulai. Pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan menggerakkan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, pada waktu 1/4 penduduk bumi mati karena kuda kelabu, maka Israel itu 2/3-nya juga mati binasa. Dan mereka nanti masuk di dalam bilangan Wahyu pasal 7 ayat 9 yang membawa daun palem itu. Bersama dengan orang-orang, ya, dari Wahyu pasal 18 yang mendapatkan kemurahan, ditarik keluar oleh khotbahnya guru ke-1 dari Indonesia. Wahyu 18 ayat 4 sampai ayat terakhir itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka itu rombongan orang yang membawa daun palem. Mereka selamat melalui Great Tribulation. Mereka digembalakan oleh anak domba, dituntun menuju ke, ya, air kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dari ayat-ayat ini, dari pemberitaan ini, biarlah kita masing-masing mengambil kesimpulan. Apakah kita pengen menjadi kelompok tersebut atau kelompok yang sudah kita
tekuni selama ini, yaitu menjadi hierarki. Kalau kita ingin menjadi hierarki, ya tentu ya, sekalipun dunia ini bertumbuh di dalam kenikmatan daging, rasa dan harta, sekalipun orang-orang menukarkan Tuhan Yesus dengan segala macam yang ada di dunia, Tuhan Yesus ditukar dengan perempuan cantik, Tuhan Yesus ditukar dengan cowok ganteng, Tuhan Yesus ditukar dengan uang banyak, Tuhan Yesus ditukar dengan posisi jabatan, kedudukan. Tetapi biarlah kita tetap setiap hari pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib, karena itulah cara untuk menjadi pemenang abadi, ya, pemenang yang akan merebut kemenangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian meterai yang kelima, ya, itu pembunuhan benih perempuan yang lain. Artinya pada waktu itu banyak sekali orang yang akan mati syahid, ya, orang yang akan dibunuh karena kesaksian Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, seperti Wahyu pasal 12 ayat 17, orang yang memegang kesaksian Yesus dan yang berpegang kepada, ya, the Ten Commandment, ya, Ten Commandment, ya, itu dikejar sama naga sampai di pinggir pantai dan akhirnya masuk Wahyu pasal 13. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan, ini secara kecilnya, kalau saudara itu di sini bersaksi ke depan, apapun yang saudara saksikan, saudara itu harus siap diserang, ya, karena orang yang bersaksi itu kan sama dengan orang yang melaksanakan tugas kesaksian atau marturia. Nah, siap menjadi martir, artinya apa? Kalau saudara itu setelah bersaksi, entah itu menyanyi, entah menyaksikan kemurahan Tuhan atau menyaksikan keajaiban Tuhan, saudara harus berjaga. Karena orang yang bersaksi itu menjadi intrean, ya, itu kecil atau kecilnya dari meterai kelima. Orang yang bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi, 12 muridnya Tuhan, 70 murid dan orang-orang Kristen pada waktu itu rata-rata mereka itu menjadi martir. Bapak yang kasih Tuhan, bukan berarti saudara tidak boleh bersaksi. Kalau sudah itu bersaksi, saudara jangan lupa, habis bersaksi terus lupa. Saudara harus berjaga, ya, saudara harus berjaga. Kita semuanya harus berjaga. Bukan berarti saudara, saya nakut-nakutin saudara untuk bersaksi, tidak. Orang yang bersaksi itu dia harus siap menjadi martir, artinya harus siap mati untuk Tuhan. Dalam artian harus siap merobek tirai daging, ya. Kemudian, ya, meterai yang ke-6 itu Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Jadi ketika penyelamatan Israel, ini terjadi bencana-bencana alam yang dahsyat yang dikerjakan oleh guru ketiga dari Indonesia, ya. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam seperti karung rambut, ya. Kemudian bulan seluruhnya menjadi merah darah. Langit itu menyusut seperti kitab yang digulung. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Gunung-gunung, pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Kemudian pada waktu itu raja-raja, ya, para pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak, semua orang merdeka itu masuk bunker, ya. Mereka melihat dia yang duduk di atas tahta. Mereka sembunyi dari murkanya anak domba. Ini meterai ke-6. Ini guru
ketiga dari Indonesia. Di tengah-tengah pekerjaan seperti itu, di tengah-tengah bencana-bencana seperti itu, kuda putih itu bekerja untuk menjangkau zaitun asli. Dan yang pasti Tuhan bekerja luar biasa. Bapak Mikael dan para malaikat pamungkas itu juga bekerja. Bahkan para malaikat dari seluruh bagiannya, dari seluruh divisinya itu bekerja. Bapak Ibu suruh ngasih Tuhan untuk mendampingi Israel dan tentunya melaksanakan apa yang menjadi tugas dari para guru, para penatua dan para penghulu yang mereka melepaskan kunci-kunci makrifatnya. Para malaikat itu bekerja. Sementara dari dunia lain, Thanatos keluar. Semua setan dari kerajaan maut itu keluar. Berarti itu suatu masa yang sangat dahsyat. Bapak Ibu sedang ngasih Tuhan. Kemudian meterai ke-7 itu dibuka oleh guru keempat dari Indonesia. Ya. Guru Indonesia ini punya tugas memimpin doa kira-kira setengah jam. Kita baca Wahyu pasal 1. Maksud saya Wahyu pasal 8. Ayat 1 sampai 2. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, jadi guru yang keempat dari Indonesia itu tugasnya membantu malaikat Sang Surya untuk melakukan polship. Ya, polship itu kita baca Yesaya 13 ayat 13. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Ya, dikatakan sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Kalau dalam bahasa Inggris, the earth shall remove. Ya, remove out of her place. Ya, jadi bumi ini akan bergerak keluar dari tempatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang disebut polship. Kita baca Yesaya 24. Ya, ayat yang ke 19 sampai 20. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ya, bumi itu tadinya bergoncang, berjalan gontai seperti orang mabuk, seperti gubuk yang ditiup angin. Kemudian keluar dari tempatnya. Kita keluar dari tempatnya, remuk dan tidak bangkit lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan kembali kepada Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, jadi ya tadi meterai 1 sampai meterai yang ke-7. Guru 1 sampai guru 7 sudah ada tugasnya.
Lah malaikat yang lain itu malaikat sang surya. Dia melemparkan doa ya dari semua orang yang ada di kapal yang dipimpin oleh guru keempat dari Indonesia. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Kemudian doa tadi ya dicampur dengan api dari mezbah kurban bakaran, kemudian dilemparkan ke bumi. Terjadilah huru halilintar dan gempa bumi yang dahsyat yang membuat tadi ya bumi itu loncat keluar dari tempatnya ya, terhuyung-huyung seperti orang mabuk, seperti gubuk yang ditiup angin, kemudian jatuh remuk buminya dan tidak bangkit-bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, jadi tugasnya guru yang keempat dari Indonesia itu membantu malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya melakukan polship, yaitu Wahyu pasal yang ke-8 ya, ayat 3 sampai 5 tadi. Nah, di sini guru keempat itu harus mampu menggerakkan dan memimpin orang sak kapal ya, untuk tenang, jangan ribut, jangan panik. Jangan lari ke sana, lari ke sini, tetapi tenang. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian diam, berdoa setengah jam. Ya, berdoa setengah jam. Karena polsip itu nanti akan terjadi menurut prediksi yaitu akan terjadi kurang lebih 28 menit. Bapak yang kasih Tuhan. Karena kebiasaan manusia itu kalau terjadi sesuatu, apalagi sedang naik kapal, kemudian kapal itu bergoncang, oleng, dan orang kan tentu panik, ya, tentu panik. Kemudian lari ke sana, lari ke sini, teriak-teriak, tidak karu-karuan, tidak terkendali. Lah itu tugasnya guru keempat dari Indonesia untuk membuat mereka itu tenang, untuk membuat mereka itu senyap, untuk membuat mereka itu diam, kemudian berdoa setengah jam. Nanti doa yang dikumpulkan tadi ya dibawa sama malaikat Garuda, ditambah api dari mezbah kurban bakaran, kemudian dilemparkan ke bumi. Terjadi tadi dikatakan ya guruh yang dahsyat disertai halilintar dan gempa bumi yang dahsyat yang membuat bumi terlempar dari tempatnya. Nah, kita yang di dalam kapal tentunya Bapak maksudnya mengalami goncangan yang dahsyat. Namun demikian kan makanya disuruh tenang, disuruh senyap setengah jam. Kita akan membaca Yesaya 26. Kita baca mulai ayat 16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ya, ini merupakan nubuatan ya untuk Wahyu pasal 8 tadi. Dalam kesesakan ya, mereka mencari Engkau dan akhirnya mereka mengeluh dalam doa terus. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya, ini sama dengan Yeremia 30 ayat 7 tadi. Berarti ini dalam kondisi ya sakit, mengandung dan waktunya untuk melahirkan. Kita itu akan berpindah ya dari kandungannya bumi yang lama ini untuk menuju langit baru, bumi baru. Kita keluar dari langit lama, bumi lama menuju bumi baru, langit baru. Seperti orang melahirkan sakit. Karena 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Tuhan. Baru sampai kepada meterai yang ke-7 tadi, Bapak yang kasih Tuhan,
sudah dahsyatnya seperti itu. Kita akan baca ayat 18. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ya, ini menuju akhir zaman toh. Terus ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Ya, dikatakan pada kesusahan yang sangat besar, seperti kesusahannya orang melahirkan, tapi yang lahirkan bukan anak, bukan orang, tetapi kita lahir untuk berpindah ya dari langit lama bumi lama menuju langit baru bumi baru. Kesusahannya itu tiada tara, karena melewati 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor, sekalipun para guru, para penatua dan para penghulu itu pelaksananya, tetap kita kena dampaknya. Sekalipun kita berada di kapal, Bapak Ibu, ketika kapal itu mau meloncat dari ya lautan bumi, karena buminya hancur, mengalami polsip, ya itu suatu kegoncangan yang dahsyat. Oleh sebab itu di sini katakan ayat 20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi masuk kamar, ya, tutup pintu, itu artinya berdoa. Kita baca Matius pasal 6 ayat 5 sampai 7. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 tadi, masuk kamar, tutup pintu, berdoa, dan berdoanya tidak usah bertele-tele. Ya, dikatakan berdoanya itu tidak usah bertele-tele, sebab itu di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2, berdoanya itu cukup setengah jam. Bapak yang kasih Tuhan, berdoa dengan senyap, berarti itu meditasi. Saya sebut sebagai meditasi polship, ya, meditasi polship. Harus tenang, jangan takut, jangan gentar, jangan shock, jangan panik, jangan stres, jangan lari ke sana, lari ke sini, bingung, ya. Tetapi diam, tenang, berdoa, lakukan meditasi polship. Nanti tentu akan diajarkan, ya. Kalau doa itu terkumpul setengah jam, waktunya dikumpulkan doa tersebut, ditambah dengan api dari mezbah, Bapak Ibu, dilemparkan ke bumi, maka bumi itu pun hancur dan kapal itu melaju menuju ke tempatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menuju ke tempatnya nanti pelabuhan terakhirnya itu adalah di padang gurun pengungsian. Padang gurun pengungsian bukan lagi seperti yang kita pahami, yang diajarkan ketika kita penataran hikmat makrifat. Tapi padang gurun pengungsian itu adalah surga, ya, surga. Sehingga nanti dalam Wahyu pasal 21, ya, pengantin perempuan yang seperti kemah itu berdandan itu turun dari surga, masuk ke langit baru, bumi baru. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ya. Kemudian, ya, kita sudah sangat paham yang dimaksud dengan misabu.
pelaksanaan Misabu itu adalah pelaksana Misabu itu adalah Goyim yang mendapat tugas untuk membangkitkan cemburunya Zaitun asli atau orang Israel. Roma 11 ayat 11 sampai 14 tidak usah dibaca. Kemudian kita akan membaca Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jandengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ya, ini seruan kepada bangsa-bangsa untuk turut serta di dalam keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Tuhan hendak mengikat suatu perjanjian yang abadi dengan kita semuanya, zaitun asli dan juga zaitun liar, yang mau bersatu ikut di dalam pekerjaan Tuhan, ikut di dalam rencana keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau itu kalau firman ini terjadi untuk akhir zaman, maka yang dijanjikan tadi semua yang serba indah itu wujudnya, kenyataannya itu nanti akan ada di dalam langit baru dan bumi baru. Di dalam Yerusalem, di sana nanti semua yang kamu tanam itu akan tumbuh subur, semua yang kamu kerjakan itu nanti akan menghasilkan, bahkan semua yang kita kerjakan di dalam langit baru dan bumi baru, Bapak yang kasih Tuhan, itu akan berlimpah-limpah dan sangat diberkati, karena di sana itu suatu kerajaan surga, maka semuanya itu hidup di dalam badan yang seperti badannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden. Dia bisa makan, bisa minum, dia dinikahkan sama Tuhan. Dia mengelola Taman Eden. Ada kurang lebih 5 mandat dipercayakan. Ada mandat ekonomi, ada mandat biologis, ada mandat konservasi, ada mandat kultur. Bapak yang kasih Tuhan
itu dikerjakan di Taman Eden. Taman Eden itu surga, Bapak Ibu kasih Tuhan. Taman Eden itu surga, ya. Nah, seperti kejadian, seperti peristiwa, seperti apa yang dilakukan Adam dan Hawa, itu yang dikerjakan kita nanti ketika kita masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Kita mengelola, kita kembali mengerjakan mandat-mandat itu. Ada mandat biologis, ada mandat kultur, ada mandat ekonomi, mandat konservasi, mandat spiritual. Kita harus beribadah, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi gambarannya itu seperti itu, ya. Ya seperti Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Pasal 3 kan sudah mulai jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kita akan hidup seperti Kejadian pasal 1 dan pasal 2 dengan mandat-mandat yang dulu diberikan pada Adam dan Hawa dan sekarang juga kita miliki, namun demikian hasilnya masih sangat minim, Bapak yang kasih Tuhan. Di sana ada mandat biologis, di sana ada mandat kultur, di sana ada mandat ekonomi, ada mandat konservasi, ada mandat spiritual. Kita harus beribadah juga, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, ini yang dijanjikan Tuhan di dalam Yesaya pasal 55. Itu nanti arahnya kalau kita ke sana. Ya, tetapi kalau akhir zaman ini bumi ini sudah rusak. Ya. Dan perusak bumi itu nanti dihukum. Wahyu pasal 19 dikatakan demikian. Ya. Bahkan waktunya sudah sangat dekat. Tinggal kurang lebih 5 tahun. Waktu untuk Israel, waktu dari Sabat yang ke-70 itu tinggal 5 tahun. Lebih sedikit. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Jadi janji ini bukan untuk di bumi ini sekarang. Bumi ini sekarang ini rusak, sudah mau hancur. Tetapi ini janji untuk pada saat kita kembali ke Firdaus yang dipulihkan atau Taman Eden atau Kerajaan Surga. Kita akan memegang 5 mandat itu, mungkin lebih. Tuhan akan memberikan kepada kita mandat-mandat untuk kita menguasai bumi. Dikatakan yang bisa mengembangkan talentanya, mengembangkan minanya, 5 jadi 10, mereka akan memerintah 10 ya wilayah. 2 jadi 4, mereka akan memerintah 4 wilayah, 4 kota. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena sedangkan kapal itu besar. Ya. Awalnya cuma 7 kalinya bumi. Namun Tuhan itu dalam pekerjaannya begitu dahsyat. Beberapa saat kemudian ya, Natalan atau tutup tahun kemarin itu sudah menjadi 112 kalinya bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Orang di sana bisa memiliki rumah beberapa. Bisa saudara memiliki mobil ya, usaha mobil dicharterkan atau diapakan begitu ya, 100 atau 200 orang bisa memiliki pom bensin, Bapak yang kasih Tuhan, ya beberapa buah, Bapak yang kasih Tuhan. Ya seperti Kejadian pasal 1 dan pasal 2, tapi waktu itu kan cuma ada 2 orang, tapi nanti kan dalam langit baru bumi baru ya itu triliunan tentunya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi janji untuk ikut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, itu artinya tawaran, ya, ditawarkan, dipromosikan, dipersilahkan kepada Zaitun liar untuk ikut serta di dalam kemuliaan atau keselamatan yang dari Tuhan. Ini kan ditawarkannya zamannya Yesaya, ya, 750 tahun sebelum Masehi. Berarti 2700 tahun yang lalu. Nah sekarang ini kita sudah menerima apa yang ditawarkan oleh Yesaya tersebut dan kita bergumul, kita berjuang di dalam gerakan besar akhir zaman yang Tuhan menyebut kita ini adalah hierarki. Ya, hierarki itu karena memang ada undosuk, ada terap-terapan, ya, ada pemimpin, ya, ada Tuhan, ada malaikat Garuda, ada
7 guru, ada 70 penatua, ada 490 penghulu, ada hierarki kedua, ada hierarki yang ketiga. Bapak Ibu Tuhan, itulah yang disebut hierarki, ya. Jadi orang yang ikut serta di dalam keselamatan yang dari Tuhan, yang mau bergabung dengan Tuhan Yesus Kristus, zaitun liar yang mendapatkan kemurahan untuk dicangkokkan kepada batang zaitun asli, itu sangat dibela oleh Tuhan. Ya, itu sangat dibela oleh Tuhan. Kita akan membaca ya bagaimana pembelaan Tuhan atas bangsa Gibeon. Ya, pembelaan Tuhan atas bangsa Gibeon, ya. Kita membaca Yosua pasal 9. Kita baca ayat yang ke-19, saudara perhatikan. Ya. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Nah, jadi pemimpin Israel yang dipimpin oleh Yosua itu sudah bersumpah dengan orang Gibeon, ya, bahwa orang Gibeon itu tidak akan dimusnahkan, tidak akan dihancurkan. Bahkan mereka tuh sudah menyerah kepada Yosua, mau diapa nih manut. Mari terus. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, lakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Ya, bangsa Gibeon itu saking takutnya, dia itu penduduk Kanaan, tetapi dia pura-pura ngaku dari tempat yang jauh sekali, dia bukan orang Kanaan, dan kemudian mengajak damai. Nah, Bapak Ibu Tuhan, seizin Tuhan, para pemimpin itu tidak minta petunjuk Tuhan, langsung mereka bersumpah. Ya, mereka bersumpah bahwa orang Gibeon tidak akan dimusnahkan, padahal tempatnya dekat. Ya, perjalanan 3 hari di Kanaan, oh di situ ternyata tempatnya orang Gibeon, padahal dia ngakunya orang jauh. Ya, datang menunjukkan rotinya yang sudah jadi kering, airnya, tempat airnya yang sudah kosong, ya bajunya yang sudah menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itu caranya orang zaman dulu, ya, terutama orang Gibeon untuk tetap hidup. Dan akhirnya mereka tuh dikutuk oleh Yosua. Dikutuk apa? Ya, karena mereka sudah menyerah. Wes mbok apane manut. Dikutuk menjadi tukang belah kayu, tukang timba air untuk mezbah Tuhan dan untuk orang Israel. Belah kayu itu artinya kan mezbah kurban bakaran. Tukang timba air itu artinya kan mengisi bejana pembasuhan. Nah, ini orang Gibeon ini gambaran orang yang dari bangsa zaitun liar, tetapi mau menjadi budak rodi bagi Israel. Dan orang Gibeon ini terus dipelihara Tuhan. Sampai orang Yehuda masuk ya 70 tahun di Babel, orang Gibeon ini setia ikut menjadi hambanya Salomo. Ya, sampai pulang zaman Nehemia, Ezra, orang Gibeon ini tetap setia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan membaca
ya kepada orang Gibeon yang sudah gabung dengan orang Israel ini, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjaga, Tuhan itu menetapi sumpahnya. Kita baca Yosua pasal 10. Ayat 1 dan seterusnya. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Nah, tadinya Gibeon ini ya cara Jawane bolone Adoni-Zedek Raja Yerusalem dan raja-raja yang lain. Tapi kemudian Gibeon ini bersahabat dengan Israel dan tinggal di tengah-tengah Israel. Terus, maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ya, perhatikan sebentar. Jadi semua raja-raja yang disebut tadi, ya, mereka berkirim surat, ya, satu sama lain itu. Istilahnya bergabung bersatu. Ayo kita gempur Gibeon. Karena Gibeon itu sudah bersahabat dengan orang Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti sekarang ini negara-negara besar itu ya, Ukraina itu kan tadinya termasuk dalam wilayahnya Uni Soviet. Ya ketika Uni Soviet ya hancur, ya Ukraina berdiri sendiri. Tetapi kan dulu sejarahnya kan gabungannya Rusia. Nah kemudian ketika Ukraina ini mau gabung dengan NATO, ya mau gabung dengan NATO, diperangi orang entuk kowe mlebu NATO, kowe iki dhisik wong Uni Soviet. Ya, gambarannya itu seperti itu. Nah, seperti juga terjadi di dalam ya forum yang lebih kecil. Kan dhisik boloku, saiki kok malah kono dan sebagainya dan sebagainya. Anak kecil kalau bermain juga terjadi blok-blokan seperti ini. Lah orang Gibeon itu karena bersahabat dengan orang Israel diperangi oleh raja-raja tadi. Tadi disebut Raja Yerusalem, ya. Yerusalem itu kan direbut pada zamannya Daud. Nah, jadi waktu masih di Yosua itu belum direbut Daud ya. Karena Daud tentunya belum lahir. Mari terus. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, ketika Gibeon itu minta tolong kepada Yosua, ya, maka Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ayat 8 ya, janganlah takut kepada mereka, sebab aku huruf besar menyerahkan mereka kepadamu. Jadi peperangannya Yosua di dalam membantu sahabatnya yaitu Gibeon, itu Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Mari terus. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah, saudara perhatikan bagaimana Tuhan yang menyuruh Yosua tadi maju.
aku yang akan berperang. Ya, banyak yang dibunuh oleh Yosua, tetapi Tuhan melemparkan batu dari langit. Dikatakan yang mati karena hujan batu yang diturunkan Tuhan itu lebih banyak dari yang mati karena dibunuh oleh Yosua. Sudah perhatikan terus. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, jadi waktu Yosua itu membelani Gibeon, karena Gibeon bersahabat sama orang Israel, kemudian diserang sama Raja Yerusalem dan yang lain-lain tadi, maka Tuhan itu berperang. Ya, karena peperangannya itu belum selesai, Yosua berdoa supaya matahari itu berhenti, bulan pun berhenti. Maka dikatakan tadi matahari dan bulan itu berhenti kira-kira sehari penuh. Dan itu belum pernah terjadi mujizat seperti itu. Itu terjadinya pada waktu Yosua itu membelani sahabatnya yaitu Gibeon yang adalah zaitun liar. Yang siap ya menjadi budak rodi bagi bait Allah. Menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air. Dulu kita sekolah minggu sering mendengar ini, tapi kan kita tidak tahu persis jalan ceritanya. Ya, jadi peristiwa yang dahsyat ini karena Tuhan itu membela bangsa-bangsa yang terlibat di dalam keselamatan di dalam Tuhan. Ya, karena Gibeon bersahabat dengan Israel, diserang musuh Tuhan yang berperang. Bapak Ibu kasih Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Kita akan membaca juga 2 Samuel pasal 21. Ayat 1 dan seterusnya. Dibaca judulnya ya. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ya, jadi pada waktu zamannya Daud itu terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian Daud bertanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Salahku apa? Kan Daud mesti begitu, ya. Kalau ada sesuatu begitu bertanya sama Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengatakan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Terus. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Nah, orang Gibeon itu memang bukan orang Israel, tapi mereka sudah bersumpah untuk bersahabat. Tetapi zamannya Saul, orang Gibeon ini ya katakan diikhtiarkan oleh Raja Saul untuk dibasmi demi kepentingan Israel dan Yehuda. Terus Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Ribsa bin Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset,
dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsila orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya, dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, serta orang Filistin menggantung mereka. Ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Orang Filistin menggantung mereka. Terus, mari. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya, di tanah Benyamin, di Sela, di dalam kubur Kis, ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Nah, setelah ya hutang darah tadi dibayar, Bapak yang kasih Tuhan, doa untuk Israel itu didengarkan Tuhan. Tadinya doanya tidak didengar. Karena apa? Israel melalui Yosua dan para pimpinan sudah bersumpah tidak akan mengusik orang Gibeon. Tetapi zamannya Saul ya mengupayakan untuk memusnahkan orang Gibeon. Tuhan murka, Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan murka. Pada zaman dulu bahkan sampai kekal, orang tuh kalau sudah berjanji apalagi melalui sumpah, itu kalau tidak digenapi, Tuhan itu murka. Tapi kita kan ora dong. Kokian janji lali kabeh kena celaka. Bingung, aku ki salah apa toh? Nah, itu manusia akhir zaman itu seperti itu. Nah, tadi dikatakan, ya, urusannya bukan urusan uang, perak, emas, dan lain-lain. Juga bukan urusan apa namanya untuk mau mengganggu atau membinasakan orang Israel. Jadi orang Gibeon ki wedi, ya toh takut toh waktu ditanya Daud. Lah, apa? Terus diceritane pada zamannya Saul, kami ini tidak dapat tempat di tanah Israel. Diusir, selalu diusir, dikejar-kejar sama Saul. Ya, akhirnya zamannya Daud, Tuhan murka. 3 tahun berturut-turut tidak ada panen, terjadi kelaparan. Bapak yang kasih Tuhan. Lah kemudian akhirnya Raja Daud memutuskan, ya, karena masih zaman perjanjian lama, ya hutang darah, ya ganti darah. Akhirnya 7 orang laki-laki dari keluarganya Saul itu diambil sama Daud untuk digantung. 2 anaknya Rispa tadi, Rispa bin Aya itu gundiknya Raja Saul. Punya anak 2 ikut digantung. 7 orang, makanya Rispa tadi kan menunggui dia jereng apa namanya bagor karung gitu, kemudian menjaga untuk mengusir supaya tidak dimakan burung ataupun tidak dimakan binatang buas sampai akhirnya berjatuhan tinggal tulang-tulangnya. Kemudian dikumpulkan sama Rispa tadi, dikuburkan bersama-sama dengan tulang-tulangnya apa namanya Raja Saul dan Yonatan. Baru setelah itu apa namanya doanya orang Israel itu didengar. Diberkati hujan, panen, dan begitu selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kita yang ikut serta di dalam pembangunan tubuh Kristus, apalagi di dalam hierarki, kita ini sudah mengikrarkan diri dengan kegerakan kuda putih itu untuk menjangkau Zaitun asli. Kita ini bagaikan Gibeon, kita ini budak rodi. Setiap saat ya kita membangkitkan pertobatan kita, membelah kayu. Setiap saat kita berusaha untuk lahir baru, menimba air untuk bait Allah, untuk tubuh Kristus. Tuhan itu membela.
Membela Bapak yang kasih Tuhan, kita itu dibela. Seperti halnya Gibeon itu dibela. Ya. Gibeon itu dibela. Nah, ini pembelaan untuk budak Rodi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita yang berada dalam hierarki, kita pemilik kegerakan kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu yang seutuhnya itu adalah zamannya Tuhan itu berurusan dengan Israel, tetapi memakai zaitun liar yang disebut sebagai hierarki. Di dalamnya ada malaikat Garuda, 7 guruh, 70 penatua dan 490 penghulu. Itu bagaikan orang Gibeon. Kita ini dibela Tuhan, ya, dibela Tuhan. Nah, kemudian tentunya kita bertanya, ya, kalau tadi ada 5 tahun waktu untuk Israel, Bapak yang kasih Tuhan. Lah kemudian Israel itu mengalami penyucian tidak? Dalam 2 tahun penyucian, tentunya mengalami. 5 tahun kan pindah ke Mesir. Lah ya selama 2 tahun wirawiri tadi, mereka tuh mengalami penyucian, ya, mengalami penyucian. Kalau kita penyuciannya kita kan mencontoh Wahyu pasal 23, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ya Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Nah, kita akan melihat sistem penyucian yang Tuhan terapkan atas Israel, ya, menjadi satu contoh juga. Kita akan baca Kejadian 42. Kejadian 42 mulai ayat 1. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Langsung ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, jadi mimpinya Yusuf ini digenapi terus. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji, demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita?
tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ayat 27 langsung. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan kedeledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Langsung ayat 34. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan membalikan saudaramu itu kepadaku, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya, dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku, Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkata Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ya, jadi Yusuf itu menguji saudara-saudaranya dengan tuduhan kamu pengintai. Ya, kamu mengintai negeri ini untuk kemudian, kalau mengintai itu kan kemudian menyerang seperti 12 pengintai. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian mereka menceritakan panjang lebar sampai akhirnya mereka tahu, ya, sampai akhirnya Yusuf itu mendengarkan bahwa saudaranya 12, bapaknya sudah tua, ya, yang kecil ada, tetapi yang satu sudah tidak ada. Sudahlah, Yusuf mengatakan demikian. Kalau kamu orang jujur, ya, kamu bukan pengintai, adikmu yang ragil itu bawa ke sini, Benyamin maksudnya. Nah, Yusuf tuh tidak menguji bagaimana sikap kakak-kakaknya itu terhadap adiknya yang adalah Benyamin. Kalau tadinya kan Yusuf diserahkan begitu saja. Sekalipun Ruben usul begini, Yehuda usul begini, tetap ya dimasukkan sumur kemudian dijual. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, ya sudah kamu pulang. Tapi satu harus ditinggal, yaitu Simeon. Kalau nanti kamu membawa adikmu, baru nanti kamu semuanya boleh pulang. Ya, kemudian karungnya itu diisi uang. Uang pembeliannya itu dibalik nekwabe, diisikan ke karung. Dan ternyata saudaranya Yusuf ini ya sudah berubah, sudah jujur. Kalau dia tidak jujur, tentunya uang yang dikembalikan tadi kan ditilep masing-masing. Ya. Tapi semuanya berkumpul, yang 10 orang kan Benyamin tidak ikut. Ya berkumpul. Loh, uangku kok dibalik ke punyaku juga dikembalikan, aku juga dikembalikan, aku semuanya sudah jujur. Tidak ada yang mengatakan karungku tidak ada uangnya kok. Artinya nilep itu sudah tidak ada, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Semuanya sudah jujur dan semuanya itu sudah mencintai Benyamin sampai Ruben tadi bersaksi, ya. Setelah ketemu bapaknya, anakku laki-laki 2, nanti Benyamin tidak sampai balik, anakku bunuhan. Lah artinya mereka tuh sudah saling mencintai, saling mengasihi, keluarga tuh juga memperhatikan keselamatan ayahnya. Tadinya kan tidak ada itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi mereka tuh diuji selama 2 tahun wira-wiri Mesir Kanaan itu. Kemudian kita baca Kejadian 43. Ayat 32 sampai 34.
Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Ya, jadi waktu ya karena gandumnya sudah habis, mereka tidak berani balik nek bawa Benyamin. Nah, akhirnya bapaknya Yakub merelakan, ya sudah, Benyamin ikut. Kemudian disambut ya, makan bersama, tapi orang Mesir tersendiri ya. Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya. Duduknya tuh diatur, karena Yusuf kan kenal memang ya. Diatur dari yang sulung sampai yang ragil, yaitu Benyamin. Mereka berpandang-pandangan. Ya, mereka berpandang-pandangan. Terus dibaca ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, ujiannya Yusuf itu menguji apakah saudara-saudaranya itu masih mempunyai rasa iri. Kan sumbernya Yusuf itu mengalami proses yang berat karena kan rasa iri. Waktu bapaknya membuatkan jubah yang indah. Nah, saudara-saudaranya iri. Jadi Yusuf itu dibenci. Ya. Nah, untuk menguji apakah perasaan iri itu masih ada ketika makan kemudian berjejer dari yang sulung sampai yang ragil, masing-masing mendapat makanan ya. Satu bagian, tetapi Benyamin dikasih 5 bagian. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan Yusuf melihat muka dan isi hati dari saudara-saudaranya, pikirannya. Yusuf kan punya piala penelaah. Dilihat, mereka bersama-sama bersuka cita. Tidak masalah si Benyamin dapat 5 bagian. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita baca Yakobus pasal 3. Ayat yang ke-13 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Terima kasih. Jadi iri, ya, dikatakan itu bukan hikmat yang datang dari Allah, tetapi dari manusia, dari nafsunya, ya, dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Apa yang kasih Tuhan? Ya, kalau di antara kita ini masih ada perasaan iri itu biasanya terus iri dan dengki, ya. Kemudian benci, kemudian ada upaya untuk mencelakakan, seperti yang dilakukan ya kakak-kakaknya Yusuf. Itu dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, ketika Yusuf menguji saudara-saudaranya, tadi dikatakan dijejer dari sulung sampai ragil, kemudian Benyamin itu dikasih 5 bagian. Mereka kan belum tahu bahwa yang dihadapannya itu Yusuf. Ya. Benyamin dikasih 5 bagian, masing-masing 1 bagian. Nah, nanti kalau kita masuk ke gerakan besar, Bapak Ibu kasih Tuhan, hikmatnya setan-setan ini harus sudah bersih dari antara kita. Ya, jangan sampai ada perasaan iri, dengki, kemudian bertindak seperti saudaranya Yusuf ketika belum diproses. Jadi ketika
Yusuf diproses, mereka tuh di tanah Kanaan juga mengalami proses yang berat. Diproses oleh Tuhan, dididik oleh bapaknya, sampai mereka mengalami pembaharuan hidup. Ya. Kemudian kita baca juga ayat pasal 44, Kejadian pasal 44. Ayat 8 mulai. Bukankah uang yang kami dapati dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang, pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Ya, ketika Benyamin sudah dibawa ke Mesir, ya uang yang ada di karungnya masing-masing itu sudah dikembalikan. Ya, pegawainya Yusuf itu mengejar mereka. Tuanku kehilangan lagi. Ya. Terus saudaranya Yusuf berdalih, sedangkan uang yang kembali ke karung kami kembalikan, masakan kami mau mencuri emas perak atau apapun. Ya, akhirnya digeledah. Yusuf itu memasukkan, ya, dengan menyuruh orangnya memasukkan piala penelaah ke karungnya Benyamin. Ya, akhirnya digeledah semua, ternyata apa yang dicari itu ada di karungnya Benyamin. Padahal tadi sudah dikatakan di sini, ya. Mereka sudah bersumpah. Nanti kalau sampai ada barang itu di karungnya siapapun, biarlah dia mati. Dan kami semua menjadi budakmu. Ternyata ketika dibongkar ada di karungnya Benyamin. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kemudian di sini katakan Yehuda itu mendekati, kemudian membela, memohon belas kasihan. Kalau saudara membaca ayat 19, Yehuda membela Benyamin. Ya, Yehuda membela Benyamin, padahal itu ya dulu tidak terjadi demikian. Memang Yehuda memberikan pesan, jangan begitu, itu darah daging kita. Waktu Yusuf dimasukkan sumur mau dibunuh itu, Yehuda dan Ruben itu tampil. Nah, tetapi di sini secara khusus Yehuda itu membela Benyamin. Di depannya Yusuf. Baru di dalam pasal 45 Yusuf memperkenalkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ujian, penyucian yang terjadi atas Israel. Selama 2 tahun wirawiri itu mereka tuh diuji, dilihat apa karakternya tuh sudah berubah. Ya, perasaan iri, dengkinya, hikmatnya setan itu masih ada atau tidak? Ternyata sudah bersih. Kemudian persatuan di antara saudara-saudaranya itu, kemudian perhatiannya kepada ayahnya, kemudian juga bagaimana mereka itu membela kalau saudaranya itu terkena bencana, seperti Benyamin yang harus dibunuh dan ditinggal untuk menjadi budak.
di tanah Mesir. Kalau itu sampai terjadi, kan tentunya Yakub yang di tanah Kanaan mati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, itu sudah ada dalam benak saudara-saudaranya, makanya ya Yehuda itu membela Benyamin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini pelajaran untuk kita, ya. Jangan sampai di antara kita ada yang kena bencana malah kita nyukurke. Wes ben gue pelajaran. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu bukan Yehuda kalau demikian ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan Yehuda. Yehuda itu membela Benyamin, itulah sebabnya ketika Israel itu pecah. Bapak Ibu kasih Tuhan, 10 suku itu Yusuf tuh di sana. Ya, Yusuf itu kerajaan utara. Padahal kan adiknya Yusuf tuh Benyamin, tapi Benyamin itu ikut Yehuda, kerajaan selatan. Kerajaan selatan itu Yehuda, Benyamin dan Lewi. Nah, kerajaan utara itu Yusuf, Efraim dan Manase. Mengapa kok Benyamin itu tidak ikut Yusuf atau Efraim Manase? Nah, dia sadar sejarah itu mengatakan Yehuda itu membela Benyamin waktu dia tuh mau mati. Ya, mau mati dan menjadi budak dari Fir'aun di Mesir, ya. Yang adalah maksud saya dari penguasa Mesir, penguasa panen raya dan masa kelaparan yaitu Yusuf. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita ini satu sama lain itu perlu membela, perlu mengasihi, dan itu perlu ditunjukkan di dalam bukti yang nyata. Jangan sampai nanti kalau kita dalam kegerakan salah satu dari antara kita ya kena masalah, wes tinggal wae. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi penyucian Wahyu pasal 2, pasal 3 itu memang ada dalam kitab Wahyu, tetapi penyucian atas Israel itu berat sekali. Perjalanan Mesir Kanaan setiap setahun sekali berangkat terus balik, terus kena masalah terus. Tapi di situ mereka teruji, mengalami penyucian. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi selama ditinggal Yusuf, ya, saudara-saudaranya itu mengalami pertobatan, pembaharuan hidup, takut akan Tuhan, mengasihi orang tuanya, ya, dan saudaranya satu sama lain. Nah, setelah mereka itu lulus ujian menurut sudut pandangnya Yusuf, ya, masih ada waktu 5 tahun, ya. Kemudian mereka itu dipelihara oleh Yusuf boyong ke Mesir seperti nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15. Masih ada waktu setengah tahun masa penyucian. Ya, sejak Januari ini, ya masih ada waktu setengah tahun, 6 bulan. Setelah itu, Bapak Ibu Tuhan, kita akan manfaatkan sebaik-baiknya seperti Wahyu pasal 2 dan 3, seperti Kejadian pasal 42 sampai 43, 44. Bagaimana kita dibersihkan seperti saudara-saudaranya Yusuf itu mengalami penyucian, ya. Kemudian pertengahan 2024, saudara perhatikan sampai triwulan 2025 itu adalah masa 9 bulan kegerakan kuda putih. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Tuhan, ya, melalui hambanya, kita akan masuk pergumulan doa, ya. Kita akan masuk pergumulan doa, waktunya Jumat 26 Januari 2024 sampai 30 Januari 2024, 3 malam 4 hari di Kaliurang, ya, di Kaliurang. Karena saya jawab kalau ke triangulasi nggak sanggup, biayanya banyak banget, ya. Terus saya mengajukan, ya, kalau di Kaliurang gimana? Ya enggak apa-apa, ya. Jadi Jumat 26 Januari sampai 30 Januari 3 malam 4 hari kita akan pergumulan. Sementara nanti acaranya seperti apa nanti menyusul. Sedangkan yang menjadi panitianya itu adalah DPMB, kemudian KSB, kemudian departemen, ya. Ini bukan untuk GKT KM Kristus Mempelai Yogyakarta, bukan.
Tetapi untuk semua hierarki tubuh Kristus dan hierarki kecil. Nah, dalam hal ini saya tugaskan Sekum ya sebagai penggerak dan melakukan koordinasi. Ya. Jadi demikian. Mengawali tahun 24 di mana masa penyucian pendamaian tinggal setengah tahun dari tahun 24 ini ditambah triwulan dari tahun depannya lagi tahun 25 itu adalah saat kegerakan kuda putih. Sebab itu kita diperintahkan untuk pergumulan doa ya di Kaliurang. Oleh sebab itu Sekum mengatur segala sesuatunya ya, dikoordinasikan, digerakkan secepatnya, disurvei ya, DPMB dilibatkan, KSB dan departemen-departemen. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita akan pujikan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus.